Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Nah, barusan kalian lihat sendiri kan? Itu sebenarnya cuma sebagian kecil dari banyaknya hal aneh yang lagi terjadi di sekitar kita, di dalam lingkaran yang katanya agama. Nah, gimana rasanya ngelihat semua itu? Antara bingung, heran, atau malah bikin kita mikir, ini beneran Islam gak sih? Jadi, gue cuma pengen nanya, pernah gak sih kalian mikir kenapa agama yang katanya simple dan menenangkan ini kok sekarang malah jadi ribetnya minta ampun? Bahkan sampai jadi panggung buat hal-hal yang kayak Gus ngarang cerita tentang Habib yang gak masuk akal, pengajian yang ada DJ-nya, tokoh agama nanya perempuan udah perawan atau belum. Belum lagi selawatan yang malah jadi nyanyian, puji-pujian buat mereka sendiri. Iya, ngapain selawat gitu, ngapain selawatan, iya nyanyi aja di rumah. Dulu gue diajarin kalau Islam itu ajarannya lugas dan terang benderang, kebaikan, kerendahan hati, kejujuran, dan berbuat baik ke sesama. Itu aja sebenarnya udah cukup buat fondasi. Tapi coba deh lihat sekarang, kenapa jadi banyak banget drama dan kerumitan yang gak perlu? Kenapa malah muncul orang-orang yang katanya paling tahu agama, tapi perilakunya malah bikin kita bertanya-tanya gitu? Bahkan sampai bikin agama jadi bahan cemoohan di mana-mana. Jangan-jangan ini bukan cuma soal kesalahan individu, tapi ada motif yang lebih besar di balik semua keribatan ini. Jangan-jangan agama itu sekarang lagi dibikin ribet, bukan buat mendekatkan kita sama Tuhan, tapi malah buat bisnis. So, yuk kita bedah bareng. Di Indonesia, fenomena ini makin kelihatan jelas, terutama sama sosok-sosok yang sering kita sebut Gus atau Habib. Referensi atau penghormatan itu sebenarnya wajar, bahkan dianjurkan. Tapi ini udah di luar batas normal. Ada yang sampai menganggap mereka itu maksum atau alias suci. Nggak mungkin salah, nggak bisa berbuat dosa. Jadi kalau mereka ngomong A, ya pasti A. Kalau mereka bilang itu benar, ya itu pasti benar. Kalau kita berani beda pendapat sedikit aja, bisa-bisa langsung dicap sesat, antek-antek, atau kurang beragama, bahkan dianggap durhaka. Padahal emang kita nggak boleh mikir sendiri ya? Apa kita ini robot yang harus menelan semua omongan tanpa filter? Coba deh kita mikir kritis dikit aja. Kalau ada yang nggak tahu apa itu mikir kritis, gampangnya gini. Jadi kritis itu kemampuan buat mikir jernih, rasional, dan logis. Ini bukan soal membangkang, tapi soal menggunakan akal dan hati yang diberikan Tuhan. Kalau nggak punya ini, gampang banget kita percaya dan ngikutin omongan orang, walaupun belum tentu benar. Nanti bisa-bisa terjebak sama logika yang aneh-aneh, kayak aturan yang dipukul rata tanpa lihat konteksnya, atau doktrin yang diwariskan turun-temurun tanpa pernah dipertanyakan. Kita jadi mudah terbawa arus dan gampang banget buat dibodohin. Yang bikin miris, pola pikir kayak gini kadang-kadang malah diajarin secara sistematis di beberapa pesantren atau majelis. Pendidikan di sana seringnya satu arah. Santri disuruh patuh aja sama kiai atau habib. Perintahnya jelas, jangan bertanya, cukup dengar dan amalkan. Kalau berani nanya, berani beda pendapat atau berani mengkaji sendiri, bisa langsung dicap durhaka, tidak sopan atau bahkan diusir. Ini kan bahaya banget. Pelan-pelan membunuh kemampuan berpikir kritis, membungkam akal, dan bikin santri atau jemaah terlalu patuh. Mereka jadi terbiasa nurut tanpa menimbang, sampai kadang gak sadar kalau sedang dibodohi. Ini menciptakan sebuah lingkaran setan di mana otoritas dipuja dan kebenaran personal jadi kabur gitu. Makanya jangan kaget kalau sekarang agama itu jadi kayak komoditas dagangan. Ada yang sengaja bikin ribet biar kita nggak bisa langsung paham Al-Quran atau Sunnah. Mereka bilang, kamu nggak akan paham sendirian, kamu butuh guru, butuh perantara. Maunya kita ngikutin interpretasi mereka doang. Katanya cuma itu jalan kebenaran. Ini kan kayak broker properti, tapi yang broker bukan properti, yang broker itu agama. Mereka mengambil keuntungan dari ketidaktahuan dan ketergantungan spiritual orang lain. Fokusnya jadi geser parah sumpah. Dari yang harusnya introspeksi diri, memperbaiki akhlak dan mengembangkan nilai-nilai spiritual, malah jadi sibuk sama hukum-hukum bikinan mereka yang detailnya seringkali nggak esensial gitu. Ujung-ujungnya kita jadi mikir,
wah keselamatan saya, pahala saya, atau jalan saya ke surga itu tergantung sama perantara-perantara ini. Padahal kita sama Tuhan itu kan dekat banget. Sebenarnya nggak butuh perantara. Hubungan kita dengan Tuhan itu personal, bukan transaksional. Yang lebih parah lagi, para broker agama ini kadang tuntutannya kelewat batas, pengennya dihormati banget, bahkan sampai minta pengikutnya merendahkan diri dan melayani kepentingan mereka, seolah mereka lah yang punya kunci surga. Beda jauh kan sama nabi kita yang humble banget gitu orangnya, yang selalu menolak diagung-agungkan di luar batas kewajaran. Terus mereka juga sering bikin ajaran baru, aturan baru, bahkan kadang sampai ngarang hadis, wirid, atau doa-doa yang aneh yang gak pernah ada dasarnya. Kalau ada yang berani nanya, langsung dicap sesat. Ini kan bodoh. Ini namanya memanipulasi keyakinan demi kepentingan pribadi, entah itu kekuasaan, popularitas, atau keuntungan materi. Akibatnya nilai-nilai inti Islam kayak kebersihan hati dan fisik, kebaikan kepada sesama tanpa pandang bulu, tanggung jawab keuangan yang halal, persatuan umat yang kokoh, sampai pentingnya menuntut ilmu dunia dan akhirat malah jadi terlupakan gitu. Makanya jangan heran kalau di negeri mayoritas muslim malah banyak korupsi, ketidakadilan, konflik antar sesama, bahkan moralitasnya makin menurun. Padahal harusnya agama itu jadi solusi, bukan malah jadi sumber masalah. Dan yang bikin sedih, pengenalan yang berlebihan dan penyelewangan ini malah bikin umat pecah belah. Ada yang fanatik banget sama Habib keturunan Timur Tengah sampai nggak bisa melihat kesalahan. Ada yang fanatik sama Gus atau kiai lokal sampai menutup mata. Padahal intinya sama aja, mereka terlalu mengagungkan manusia melebihi batas. Hormat sama guru atau tokoh agama ya sebenarnya bagus-bagus aja, wajib malah. Tapi ya ada batasnya. Gus dan Habib itu tetap manusia biasa kok, sama kayak kita. Mereka bisa salah, bisa lupa, bisa hilaf. Kalau mengkultuskan sampai nyembah-nyembah, mencium kaki, atau menganggap perkataan mereka adalah sabda mutlak yang tak boleh dibantah, itu namanya nggak rasional. Itu malah menjauhkan kita dari tauhid yang sebenarnya. Sekarang banyak majelis yang isinya malah lagu-lagu pop, dangdut. Tujuannya katanya biar anak muda tertarik. Tapi esensi agamanya jadi hilang. Siar jadi hiburan murahan. Terus muncul orang-orang yang dianggap wali, padahal penampilannya ya kadang nggak jelas gitu. Fungsinya juga nggak tahu buat apa. Cuman modal karisma atau klaim keturunan. Terus ngomongnya nggak bener lagi. Nanyain perempuan udah perawan atau belum. Lah itu kan privasi. Dan belum lagi ada DJ di acara ngajian. Ngapain coba sumpah. Sampai selawatan yang seharusnya mengagungkan Nabi malah dibikin-bikin. Bukan selawatan lagi, malah nyanyi-nyanyi tentang diri mereka, memuji dan mengangkat derajat mereka sendiri. Itu semua contoh nyata bagaimana batas-batas kesakralan dan akal sehat mulai kabur, diganti dengan sensasi dan kepentingan. Dan yang paling bahaya, pengikut yang gak kritis ini gampang banget dimanfaatin buat politik. Tokoh agama bisa ngejual suara jemaahnya ke calon-calon tertentu. Mereka jadi penentu suara, dan suara umat itu jadi komoditas politik. Ini kan kayak jualan barang, tapi yang dijual itu ya suara umat, suara kita, keyakinan kita gitu. Demi kepentingan ya segelintir orang. Jadi buat kalian semua, yuk mulai sekarang kita mikir rasional dan kritis. Kita harus bedain mana tokoh agama yang beneran patut dihormati karena ilmu dan akhlaknya, dan mana yang cuma cari untung, popularitas, atau kekuasaan. Jangan mudah nelan semua dogma mentah-mentah tanpa filter akal dan hati. Agama itu butuh akal sehat, butuh pemikiran yang merdeka, dan butuh hati yang bersih. Tapi ya gue ngomong kayak gini, gak semua tokoh agama itu sama ya. Banyak kok yang masih benar-benar lurus, menjunjung tinggi ilmu dan pemikiran mandiri di kalangan santri dan jamaahnya. Jadi jangan pukul rata, tapi yang jelas kita harus lebih cerdas dan lebih hati-hati dalam beragama. Kita perlu kembali ke sumbernya, ke Al-Quran dan Sunnah, dan menggunakan akal sehat kita untuk memahami dan mengamalkannya. So ya mungkin itu aja dari gua Zul, bye.